wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan ya tentang pesawat sederhananya. Kemarin kan sudah dibahas tentang pesawat sederhana, jenis tuas, kemudian ada bidang miring. Kalau tuas itu kan berbentuknya panjang ya, seperti linggis contohnya. Kalau bidang miring, kemarin Ibu contohkan seperti tangga. Jadi ada ketinggian, ada lintasannya. Nah, pesawat sederhana berikutnya yaitu adalah yang disebut dengan katrol. Katrol itu biasanya kita temukan kalau di kampung-kampung banyak menggunakan yang namanya sumur timba. Nah, itu untuk mengangkat air dari dalam sumur sampai ke atas itu diperlukan yang namanya katrol. Nah, katrol ini merupakan pesawat sederhana karena dia meringankan kita untuk mengangkat si air tersebut. Contoh lainnya lagi apa? Contoh lainnya lagi itu adalah tiang bendera. Ketika bendera mau naik, kalau tanpa katrol tidak mungkin itu mudah untuk naik ke atas. Nah, katrol di sini ada beberapa jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian ada katrol bergerak, kemudian ada katrol majemuk. Nah, yang biasanya kita gunakan untuk sehari-hari itu yang ada di lingkungan kita yaitu adalah katrol tetap. Nah, contohnya seperti ini nih, gambarnya seperti ini. Jadi katrol tetap itu dia akan mengangkat beban, kemudian biasanya kita akan menariknya di sini. Ya, yang F ini adalah gaya yang kita keluarkan. Si bebannya ada di sini. Jadi W di sini adalah beban ya, beban benda. Nanti W-nya dicari dulu. Kalau misalkan masanya berapa, kalikan dengan gravitasi, itu adalah W-nya. Nah, si F ini adalah gaya yang dikeluarkan oleh kita. Maka nanti di sini untuk katrol tetap biasanya keuntungan mekaniknya bernilai 1. Dari mana 1 itu didapat? Karena gaya yang dikeluarkan akan sama dengan beban yang kita tarik. Itu kalau di katrol tetap. Persamaannya ada di sini ya. F sama dengan W. Nah, keuntungan mekaniknya kita bisa lihat W per F atau LK per LW. Jadi kalau misalkan W-nya si bebannya bernilai 60 Newton, pasti gaya yang dikeluarkannya sebesar sama, yaitu 60 Newton. Makanya keuntungan mekaniknya bernilai 1. Di sini ada keterangannya, di mana F adalah gaya, satuannya dalam Newton, W adalah berat, satuannya dalam Newton. Ini pada katrol tetap. Contohnya pada sumur timba dan tiang bendera. Kemudian kita lanjut yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak bentuknya seperti ini. Biasanya dia bebannya ada di bawah di sini. Ini sama ya. W di sini adalah W beban. Nanti kalau diketahui masanya, kamu cari dulu W-nya. Selalu dikalikan dengan gravitasi. Ini gayanya di atas. Jadi dia ditariknya ke atas. Nah, biasanya katrol bergerak itu dia punya keuntungan mekaniknya sebesar 2. Dari mana nilai 2 ini? Biasanya lengan gaya. Jadi si LF ini adalah lengan gaya ya. Lengan gaya itu dari sini nih. Dari si gaya sampai ke sini nih. Tali ini namanya lengan gaya. Yang LW ini adalah lengan beban. Nah, kalau si lengan gayanya bernilai 2, si lengan bebannya bernilai 1, maka 2 banding 1 yaitu nilainya 2. Maka biasanya keuntungan mekanik untuk katrol bergerak itu adalah bernilai 2. Nah, di sini ada rumusan di mana KM keuntungan mekaniknya LF per LW yang seperti tadi didapat 2. Nah, W per F sama dengan 2. Biasanya bebannya dibagi dengan si gaya. Misalkan bebannya 40, gayanya pasti hanya 20. Jadi 40 dibagi 20 hasilnya adalah 2. Atau ketika mencari si F-nya, berarti kita putar nih rumusannya. Maka F sama dengan 1/2 dikali dengan W. Kayak tadi, 40 misalkan dibagi dengan 20 kan hasilnya 2. Berarti si F-nya ini setengahnya dari si W. Maka di sini si F-nya setengahnya dari si beban. Itu untuk si katrol bergerak. Nah, kemudian ada katrol majemuk. Katrol majemuk itu biasanya nih kita sering temui di mana ya? Di pelabuhan. Dia mengangkat beban yang berat. Dia menggunakan yang namanya katrolnya berganda banyak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti biasanya pada katrol majemuk itu keuntungan mekaniknya itu dilihat dari jumlah atau banyaknya yang namanya katrol. Banyaknya katrol. Jadi di sini kalau misalkan ini katrolnya ada 5, berarti dia 5 keuntungan mekaniknya.
Mencari W-nya atau beban bendanya berarti 2 dikali dengan N. N ini apa? N ini adalah banyaknya katrol. Kalau tadi katrolnya ada 5, berarti N-nya 5 dikali 2 dikali dengan gayanya berapa? Gaya yang dikeluarkan. Nah, keuntungan mekaniknya W per F sama dengan 2 kalinya N. Makanya tadi 2 kalinya N. N ini adalah banyaknya katrol, gitu ya. Jadi nanti untuk mencari keuntungan mekaniknya, banyaknya katrol dikalikan dengan 2. Ini untuk katrol majemuk. Sampai di sini. Ini adalah macam-macam katrol. Dari pesawat sederhana ada katrol tetap, katrol bergerak, sampai dengan katrol majemuk. Ini yang disebut dengan pesawat sederhana. Oke anak-anak, nanti dibaca kembali ya buku paketnya tentang pesawat sederhananya. Dari mulai tuas, kemudian bidang miring sampai dengan katrol. Jadi rumusan yang ada ini kamu pelajari kembali biar tidak lupa. Kemudian perubahan satuannya, cara menghitungnya dan semuanya. Berlatih untuk kamu bisa adalah berlatih soal-soal di rumah. Diganti lagi angka-angkanya biar kamu jadi hafal rumusan-rumusan yang ada. Mungkin sampai di sini.